Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang kembali bersama sahabat JSLG Official, dan hari ini kita kembali untuk mendiskusikan topik-topik hukum, dan khusus hari ini kita agak mendekati kepada kaum milenial. Isu yang hangat-hangat hari ini kasus binomo. Kasus binomo binary option yang sedang rame-ramenya sampai ke kasus hukum. Dan oleh karenanya, selamat bergabung kembali ke dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang mulai hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Sahabat JSLG Official, kita kedatangan tamu. Beliau adalah kuasa hukum dari pelapor kasus binomo, Bang Dr. Vincentius F. Mendrova, SH, MH, JLA. Selamat datang, Bung Vinces. Selamat datang, Pak. Iya. Ini pengacara relatif masih muda, gelar hukumnya sudah lengkap, termasuk profesi JLA. Iya, betul. JLA itu khusus adanya di JSLG bersama Mbak Novi ya? Betul, saya juga ambilnya di Jimli School. Iya. Boleh bisa menyapa sahabat JSLG Official? Iya, selamat. Ini sekarang sudah siang ya, selamat siang menuju sore untuk teman-teman Jimli School ya. Iya. Dimanapun berada dan juga para penonton setia, kita sedang berdiskusi. Saya diundang khusus di sini untuk berdiskusi terkait dengan perkembangan kasus binary option di Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Bang Vinces. Sebagai pertanggungjawaban akademik, saya sedikit ulas. Sampaikan S1 di Atmajaya Fakultas Hukum, mulai masuk tahun 2011 ya. S2 beliau di program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Trisakti. Betul. S3 Trisakti juga ya? Betul. Trisakti. Beliau gelarnya doktor. Ini soheh ya. Jadi ini tidak abal-abal, beliau doktor hukum. Dan karya-karyanya memang terkait dengan perdata, konstruksi, dan seterusnya. Ya. Hari ini kita undang, beliau ini Bang Vinces kita undang dalam konteks sebagai kuasa hukum pelapor kasus binomo. Betul. Prinsipalnya siapa, Bang? Ya, kalau untuk pelapor untuk saudara Ika, itu prinsipalnya namanya Pak Maru Nazara dan kawan-kawan. Kebetulan yang 7 orang, jadi waktu melapor itu ada 8 orang ke Barreskrim, dan 7 orang ini memang mereka menyampaikan khusus ke saya untuk tidak disebut nama, untuk menjaga dan keselamatan mereka juga. Tetapi untuk Pak Maru, memang Pak Maru ini adalah orang yang paling berani untuk speak up ya, dan menyebut langsung nama tersangka Ika maupun DS itu. Jadi Pak Maru dan kawan-kawan lah ya. Maru dan kawan-kawan, betul. Oke, sahabat JSLG Official, sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh jaringan media sosial teman-teman semuanya. Ini wajib hukumnya ya, like, komen, dan seterusnya, karena ini penting untuk generasi Y dan Z. Ini pertama saya akan menggali tentang binomo itu, Bang Vinces, karena ini pelajaran penting bagi generasi X dan Z. Betul. Generasi yang memang hidupnya bersama digital, dan kadang dia terlalu yakin terhadap dirinya sendiri, dan mudah sekali kemudian dipengaruhi. Kalau dia sudah yakin, dia akan mempertahankan di situ. Betul. Ini karakter generasi X dan Z, dan rata-rata kasus binomo ini yang korbannya kan generasi itu. Ya. Boleh cerita kasusnya itu, binomo itu sesungguhnya kayak apa, Pak Vinces? Iya, jadi awalnya juga saya pun tidak terlalu tahu mengenai aplikasi binomo ini atau yang dikenal sebagai binary option. Kalau binary option ini kan banyak produknya.
beda-beda merek, ada Binomo lah, Kotex, Olimtrek dan lain-lain Oke. yang sejenis. Tetapi konsep bisnisnya itu, usahanya itu disebut sebagai binary option, gitu. Itu binder, itu dua pilihan. Tinggal kita memilih salah satu dari dua pilihan yang diberikan dalam satu aplikasi itu. Itu makanya disebut sebagai binary option. Jadi saya awalnya juga tahu karena ada korban binary option, khususnya ini Binomo, datang ke kantor saya. Mereka menyampaikan bahwa mereka telah ditipu oleh satu aplikasi yang namanya Binomo. Dan pelakunya ini Binomonya sendiri, dan juga ada yang namanya afiliator. Itu cerita mereka. Tentu kita sebagai orang hukum ini kan kita tidak mudah percaya juga dengan informasi dari klien. Kita menganalisis, kita lihat fakta hukum, kita pelajari bukti. Kita memang setelah saya pelajarin kasus ini bahwa Binomo ini satu aplikasi, ya, dia ini menawarkan banyak produk di dalamnya sebetulnya. Ya, ada mata uang lah, ada kripto dan lain-lain, ya. Tetapi produk ini ini produk fiktif lah istilahnya. Ya. Produk fiktif. Betul, karena ini asetnya ini nggak ada aset yang memang benar-benar real, ya, real gitu ya. Fake asetnya nggak ada. Betul, nggak ada gitu. Tapi ada di sana macam-macam aset, katakan di sana. Nanti ketika kita misalnya mau trading, jadi diistilahkan mereka ini adalah trading juga. Oh, itu trading ya, bukan gaming ya? Iya, bahasa mereka kan itu trading. Bahasa mereka trading. Itulah kenapa juga para korban ini tertarik. Karena sepemahaman mereka kalau trading ini kan, kalau trading berjangka lah, saham atau apa itu kan, ya pasti kalau serius, kalau mempelajari, ya pasti ada hasilnya. Apalagi mereka lihat juga para leader mereka ini yang kemudian dikenal sebagai afiliator ini kan sukses karena trading. Kata mereka sebelum ini kasus terungkap di publik. Nah, itu nanti kita di sana ada istilahnya deposit ya. Jadi memang para trader ini, ya, yang sudah mendaftar ini, yang sudah ikut di dalam Binomo ini harus mengisi atau deposit sejumlah uang. Nanti minimal ada nggak batasan minimal depositnya? Minimal 140.000. 140.000. Iya. Oke. Maksimalnya juga saya sekitar berapa ratus juta ya. Ada maksimalnya juga dalam sehari. Termasuk kalau withdraw juga. Kalau withdraw itu kan kita tarik. Kalau misalnya kita profit, misalnya 300 juta, hanya boleh sehari kita tarik 42 juta. Jadi memang itulah sistem yang dibangun dalam aplikasi itu. Ya, kalau saya bilang yang bangun aplikasi ini orang tercerdas di dunia lah. Karena memang membuat ketergantungan para trader ini. Banyak sekali sistem bagaimana caranya para trader ini atau yang jadi korban ini terus main trading itu, atau yang kemudian kita kenal juga sebagai judi ya. Bapepti dan OJK udah bilang itu bahwa itu bisa dikatakan sebagai judi. Gitu. Bang Vinces, tadi kalau profit sampai misalnya 300 juta, itu kan harusnya dia di akun saya ya, di rekening saya. Betul. Ya. Tapi saya boleh ngambilnya cuma 40? Iya, 40 juta maksimal. Maksimal? Iya, betul. Kenapa begitu ya? Nah, itu cara mereka supaya gini, karena memang setelah kita ketahui bahwa Binomo ini tidak ada kaitannya dengan pasar luar, jadi hanya yang menentukan ini kan bandarnya saja, pemilik Binomonya saja. Tentu kalau misalnya diberikan keleluasan semua profitnya bisa ditarik dalam sehari itu, ya bandarnya bisa bangkrut gitu. 300 juta itu ada di rekening atau di akun yang di aplikasi itu? Di
apa namanya di akun dan bisa ke langsung terconnecting di rekening. ya. Oh, jadi 300 profit itu di akun ya? Betul. Jadi saya ngambilnya kan lewat rekening, Betul. tidak otomatis dia tidak nempelnya di rekening ya? Iya, iya. Kan deposit itu kan apa namanya profit di aplikasi itu kan nggak bisa kita tarik kan, kita Iya, tarik betul. melalui bank juga. Iya. Jadi saldonya minimal 60% kira-kira begitu ya? Betul. Lebih kali ya? Ya lebih. Iya. Oke Bang, ini kan teman-teman yang menjadi pelapor ini kan korban. Betul. Iya kan? Saya perlu menggali. Bang Vincent ini kan pengacara corporate gitu ya. Ini tiba-tiba kemudian mau menjadi pengacara korban yang konon katanya uangnya sudah habis semua ditelan binomo kan. Ini motivasinya Bang Vincent apa? Iya, jadi begini. Memang kalau saya lebih fokus di bidang hukum bisnis ya. Kasus-kasus tentang perusahaan memang. Tetapi yang sifatnya kasus kayak model seperti ini memang apalagi memang untuk binary option ini kan kasus pertama di Indonesia. Oke. Tidak ada, cuma pertama kalinya di Indonesia. Jadi korban ini kan datang ke kantor saya, mereka menyampaikan keluh kesah mereka bahwa mereka ini adalah korban penipuan dari afiliator. Jadi mereka menceritakan bagaimana afiliator ini ya, mereka memberikan tutorial di YouTube ya. Mereka memberikan tutorial di YouTube menyampaikan kesuksesan mereka, padahal semua itu adalah tidak benar. Jadi misalnya di konten-konten YouTube mereka ini kan mereka menyampaikan bahwa mereka profit dalam sehari ini ratusan juta gitu ya, bahkan miliaran. Tapi apa yang mereka sampaikan itu tidak benar gitu. Dan para korban, sebagian korban ini juga ada yang kritis, ada yang apa namanya yang paham, yang mengamati konten-konten mereka ini. Jadi kalau saya istilahkan kan kejahatan itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi meskipun dia coba kemas sedemikian dalam tutorialnya bahwa yang dia sampaikan ini seakan-akan benar, real, tapi kan namanya kejahatan tidak ada yang sempurna kan. Ada celah 1-2 kejanggalan dalam tutorial di konten mereka ini, afiliator ini. Mereka kedapatan bahwa ternyata yang mereka sampaikan ini tidak benar, gitu. Ada banyak kejanggalan. Mohon maaf di sini saya tidak bisa menyampaikan karena itu sudah jadikan bukti di penyidikan ya. Tetapi melalui hal itu para korban ini mulai tahu. Jadi bukti-bukti yang didapat ini kan dari berbagai korban. Ya, dari berbagai korban. Misalnya begini, di dalam 2 akun ini di dalam waktu yang bersamaan grafiknya ini atau istilahnya candle-nya ini berbeda. Ya, dalam menit detik yang sama tapi candle-nya berbeda. Oke, misalnya saya nih. Saya punya 2 akun. Ya, daftar. Ya, masuk. Bukan. Maksudnya saya dengan Bapak gitu ya. Kan trader ya, main di binomo ini. Di waktu bersamaan, di detik bersamaan, kita juga di posisi sama, di posisi yang sama, ya, menentukan di posisi yang sama, tapi grafiknya berbeda. Nah, dari kejanggalan macam-macam inilah mereka menyampaikan ke saya bahwa mereka ini adalah korban penipuan lah, kira-kira begitu. Dan mereka menyampaikan bahwa mereka ini berhenti karena habis uang, dan banyak yang meninggal, banyak yang stres. Itulah semuanya begitu habis uang. Jadi korban ini berhenti karena habis uang. Bukan hanya habis uang tabungannya dan asetnya, tapi habis uang karena tidak ada dikasih pinjaman lagi, Pak. Oke. Jadi habis uang pribadi, uang realnya ya, bukan hanya yang didapat ya. Uang yang dipinjamnya habis, nggak ada lagi yang kasih, baru berhenti. Rata-rata seperti itu. Nah, mereka menceritakan itu dan mereka menyampaikan ke saya karena ini kan korban ini dengan ya namanya udah habis uang, ada keterbatasan mereka, ya. Saya menyampaikan apa alasan saya harus bantu kalian gitu. Dan jawaban dari para korban ini bahwa
ini bukan soal uang yang utama, bukan soal kerugian loss mereka itu ya, tetapi ini mereka mau menghentikan kejahatan ini, ya, jangan sampai ada korban-korban berikutnya, gitu. Itulah faktor kenapa kemudian saya bergerak hati saya untuk membantu mereka ini. Ditambah dengan bukti-bukti itu, saya mempelajari betul bahwa di dalam aplikasi itu banyak sekali manipulatif memang. Ya. Jadi konten-konten para afiliator itu dipastikan bahwa itu tidak benar semua, gitu. Baik, jadi motivasi Bang Vincent untuk mengambil kasus ini, ini karena agar ini bisa dihentikan. Betul. Setidaknya tidak menimbulkan korban-korban baru di kalangan anak muda rata-rata ya. Apalagi memang korbannya ini kan anak muda semua ya. Jadi market dari binary option ini adalah generasi milenial. Mungkin saja karena generasi milenial ini masih labil ya, dan cenderung lebih tertarik dalam dunia digitalisasi ini. Jadi itulah kenapa lahir yang konsep binary option ini dalam bentuk digital. Saya sebut sebagai ini kejahatan yang dimodernisasi lah. Karena digitalisasi ini ya. Ini generasi milenial ini lebih tertarik yang sifatnya hal-hal yang digital lebih teknologi gitu ya. Nah, ini pelaku kriminalnya ini kan paham betul soal psikologi generasi milenial ini. Itulah yang disebut generasi XZ. GZ itu begitu. Dia memang mainannya dengan gadget. Tidak seperti kita ngopi fisik begitu. Nah, mereka dengan gadget. Menyampaikan ke saya bahwa korban di seluruh Indonesia ini ratusan ribu, bahkan bisa mencapai jutaan gitu. Dan itu anak muda semua. Sebentar, jumlah tadi kan kalau prinsipal awalnya kan Bang Maru dan kawan-kawan ada 8 orang 8 ya. Orang, betul. Nah, kemudian tentu kan banyak korban. Korban ini bisa dikalkulasi berapa jumlah orang. Begini, patokan kita begini. Afiliator ini dia punya grup Telegram. Di grup Telegram ini adalah member semua, Pak. Ya, orang yang ikut dalam link afiliasinya. Nanti di sana dia akan memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Karena setelah pelatihan trading tadi ya? Ya, setelah kita pelajarin bahwa afiliator ini kan dia dapat manfaat profit uang di member ini. Nah, satu afiliator kita temukan dalam satu grup Telegram, Pak. Satu afiliator mencapai keanggotaan membernya itu 200.000 lebih orang. 200.000 lebih orang. Satu afiliator. Ini yang terlapor itu, IKA? Iya, satu IKA, satu DS berarti sudah 400.000 lebih. 400.000 lebih member. Dua afiliator. Iya. Afiliator di kasus ini? Banyak sekali, Pak. Banyak ya? Banyak. Ya, ada mereka istilahkan top 10, ada yang 10 besar, ada yang 20 besar, ada yang 30 besar. Ya, ada sampai yang 100 besar. Kali berapa? Makanya saya dengan hitungan seperti itu, ya, saya bisa mengkira-kira berarti ini korban seluruh Indonesia ini jutaan orang gitu. Bayangkan betapa mengerikannya ini. Kita nggak tahu apa konspirasi politik internasional terhadap kalau misalnya ada sindikat internasional. Ini kan generasi muda kita gitu, generasi anak-anak muda milenial kita, masa depan bangsa Indonesia ini. Pak, setiap orang yang sudah terlibat dalam binary option ini, ya, itu hampir dipastikan masa depannya hancur belur, Pak. Ya. Uangnya habis, uang pinjaman itu tagihan, apalagi waktu kan sempat juga viral pinjol nih, pinjaman online. Iya betul. Rata-rata anak muda ini pakai uang itu, Pak. Jadi mereka ini diteror juga. Pinjol kemudian digunakan untuk deposit. Ya, pikir mereka kan berapa sih bunga pinjol itu kan? Iya. Ini si Ika aja kalau sekali main berapa langsung kelipatan berapa profit. Pikir sederhana mereka ambil ini keuntungan besar di binary option, nanti tinggal bayar di pinjol ini berapa sih kan? Iya. Bang Vincent, itu korban ratusan juta berarti kemungkinan orang ya, yang pasti jutaan ya. Lah, saya jutaan korban. Hitungan kalkulasi tadi gitu. Itu kalau angka nominalnya, depositnya, jumlah totalnya sampai berapa?
Begini, kalau soal nilainya ini, Pak ya, saya tidak bisa menerka-nerka detailnya berapa kepastian. Tapi kalau dari yang kami data saja, ini kan sudah mencapai puluhan bahkan ratusan miliar ya. Tetapi ini nggak seberapa yang masuk ke kami, Pak, nggak seberapa. Jadi kalau saya hitung, Atau bisa dicontohkan, ada yang deposit habis sekian barangkali, Bang Moises. begini, rata-rata korban ini pasti di atas 20 juta ke atas, rata-rata. Katakanlah gini aja, apa namanya, kita main hitung-hitungan kasar aja, ya, per orang ini 5 juta, Pak. Per orang 5 juta. Nah. Itu kan rendah banget dong. Katakan begitulah, Pak. Ya. Kali 1 juta orang berapa itu, Pak? Ada yang menyebut di channel sebelah sampai 20 triliun begitu. Itu peredarannya. tidak tertutup kemungkinan, mungkin bisa lebih kalau menurut saya, Pak. Gitu. Ini kita main yang paling kecil aja. Itu pun korban yang melapor ke kami, paling 1-2 orang aja dari berapa ratus atau berapa ribu orang yang datang ke kami itu, yang berapa orang aja yang hanya rugi sampai 5 juta. Rata-rata 50 juta ke atas. Bahkan ya ada yang mengalami kerugian sampai 27 miliar. Satu orang perempuan ya, mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya, ya, usia 24 tahun. 27 miliar. 27 miliar. Nggak main-main, Pak. Jadi itu yang tadi saya bilang, orang-orang ini berhenti karena habis uang dan sudah tidak ada lagi kepercayaan di lingkungannya untuk bisa meminjam uang. Bapak bisa bayangkan ya, ini kan orang-orang ini untuk bangkit kan susah, Pak. Iya. Katanya ada yang sampai bunuh diri. Ada yang bunuh diri, direhabilitasi, yang jadi tunawisma, yang nggak ada rumah, yang nggak ada ini, ya. Banyak sekali, Pak. Jadi kalau saya kira-kira ya sangat signifikan pertambahan kemiskinan di Indonesia karena kasus binary option ini. Di saat itu trader seperti itu, afiliator bermewah-mewah begitu. Disinilah letak kecurigaan para korban ini. Jadi korban ke korban ini kan saling tanya, kamu profit atau loss sih? Gitu. Rata-rata semua korban dari cerita ke cerita ini, yang mereka sampaikan itu bahwa mereka ini loss, rugi semua. Memang ada profit 1-2 kali, biasa memancing itu. Itu sistem yang dibangun dalam binary option itu. Tapi semua intinya habis uang, nggak ada uang, kemakan sama binary option ini. Nah, terbaliklah dengan leader mereka, ya, namanya mentor istilah mereka. Mereka nggak kenal namanya afiliator dulu, Pak. Oke. Kita baru kenal afiliator ini begitu kita dapatkan yang namanya perjanjian afiliasi. Oh. Nah, nanti saya cerita sampai ke sana. Oke. Jadi, wah kenapa mentor kita kok sukses, profit terus gitu loh. Ini kita kok loss semua. Nah, curiga demi curiga, mereka juga dapatkan kejanggalan-kejanggalan itu. Disitulah mulai mereka mengumpulkan bukti sampai kita buat laporan itu. Jadi trader tadi masuk ke grupnya, telegramnya afiliator itu pakai perjanjian afiliasi itu. Jadi gini, makanya kan ada yang tanya ke saya, bahkan pakar hukum sekalipun tanya, kenapa kamu melibatkan afiliator atau mentor mereka ini? Jadi hubungan hukum antara platform Binomo dengan afiliator ini atau mentor inilah, sebelum jadi afiliator kita kenal mentor ini, ada yang namanya perjanjian afiliasi. Terus? Kalau kita lihat dalam perjanjian afiliasi itu ada pembagian hasil di sana, Pak. Oke. Makanya kan kita kenal di publik itu afiliator itu bisa mendapatkan keuntungan sampai 70%. Itu benar di perjanjiannya? Betul. Sangat betul. 70% dari deposit yang disetor oleh trader-trader tadi? Iya. Jadi gini, 30% untuk platformnya, 70% untuk afiliatornya. Jadi
hubungan hukum kedua ini setelah saya pelajarin bahwa mereka ini adalah satu manajemen company. Gitu. Iya, iya. Karena diatur di dalam sana bagaimana hubungan mereka, bagaimana dan lain sebagainya, ya. Termasuk pembagian profit tadi. Oke, Bang Vijay, berarti kalau kemudian ada yang bagi-bagi duit di pinggir jalan, ada yang nyawer sampai 1 miliar, ada yang beli mobil malam-malam harga miliaran ya, Tesla gitu ya. Yeah. Itu uang dari 70% itu atau bagaimana? Atau memang atau flexing? Kan orang sekarang juga mengenal flexing begitu. Ya, jadi flexing ini kan memamerkan kekayaan ini tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk meyakinkan publik. Gitu. Tapi dari mana bisa mereka dapat kekayaan itu? Ya, kan itu pertanyaan. Nah, patut diduga ada 2 mereka dapat kekayaan ini, Pak. Yang pertama, mereka dapatkan karena tadi hasil dari member mereka. Ya. Deposit 70% tadi. Ya, pembagian-pembagian itu. Dan kedua patut diduga ya mereka ini disponsorin oleh endorse kalau dalam enggak, Pak, oleh company. Oke. Company binary option ini. Tapi ini kita tidak hanya menduga ini ya. Karena kan tiba-tiba kan mereka kaya raya gitu. Nah, jadi tapi kalau soal pembagian itu real. Itu memang pembagiannya disebutkan dalam satu perjanjian afiliasi itu. Nah, oleh karena itu kita sebutlah si afiliator ini adalah kita sebut mentor tadi adalah afiliator. Oke. Gitu. Jadi mereka diberikan privilege yang banyak oleh platform ini. Jadi sangat masuk akal kenapa kemudian pembagian ini besar, Pak, kepada afiliator ini. Jadi begini, kalau saya amatin, aplikasi ini kan misal Binomo. Ini kan hanya sistem, Pak. Iya. Aplikasi. Iya. Sifatnya pasif ini. Iya. Ya. Yang menggerakkan, merekrut, melakukan pelatihan, ya, bahkan sampai flexing tadi, ini afiliator. Iya. Jadi hidup matinya sukses tidaknya aplikasi ini terletak pada tangan afiliator ini. Iya. Ada kriteria yang dipilih menjadi afiliator? Mungkin ya orang seperti saya menjadi afiliator. Bisa. Yang penting nanti kan ada syarat dan ketentuan di ini apa di link namanya. Jadi gini, untuk member trader mendaftar di ada website Binomo. Untuk afiliator mereka buat sendiri yang namanya Bin Partner. Oke. Ada website Bin Partner sendiri. Jadi begitu daftar saya langsung connect sama afiliator saya gitu ya, mentor saya tadi. Oh enggak, gini, kalau mau jadi afiliator daftar di Bin Partner, Pak. Oh, Bin Partner. Bin Partner Binomo namanya. Ya. Nanti daftar di situ ada syarat dan ketentuan. Memang di sana tidak disebutkan perjanjian itu, tapi kan di sana ketika kita klik setuju dengan syarat dan ketentuan, maka di sana ada isi dalam website itu ada perjanjiannya semua. Iya. Ada apa namanya lah. Tinggal nanti dicari di sana itu ada perjanjian. Jadi begitu sudah oke, setuju dengan syarat ketentuan, maka terikatlah dengan agreement itu. Itu. Jadi rata-rata para afiliator ini, Pak, korban awalnya. Afiliator awalnya korban. Nah, ada nggak target afiliator itu harus punya trader berapa gitu minimal? Kalau target itu berkaitan dengan pembagian. Jadi dia termotivasi karena pembagian. Kan 70%. Pembagiannya kalau kita lihat di perjanjian itu minimal 50%. Jadi mulai dari satu member sampai sekian itu ya, itu ada pembagian, tapi itu pembagiannya begitu ada member pertama saja, satu member saja sudah dibagi antara platformnya dengan ini 50%. Kalau dengan angka tertentu di sana ada banyak cara-caranya ya, itu sampai ke 70%. Gitu. Tapi kayaknya kalau saya nggak yakin Bang bisa jadi afiliator. Yang kita kenal kan Ika, keren, muda, ya kan, tinggi. Jadi kesukaan anak-anak muda zaman sekarang. Begitupun yang satu lagi DS kan, menarik.
yang bisa ganti-ganti pacar juga Iya. begitu ya. Jadi mungkin dia juga punya sosok afiliator itu yang memang mudah untuk mempengaruhi member atau trader di digital mungkin. Ada nggak kriteria begitu? Maksudnya orang di belakang mereka yang Yang mereka menjadi sebutkan. afiliator, yang direkrut menjadi afiliator itu? Jadi memang ini lagi proses penelusuran memang. Oke. Kita memang dengar bahwa mereka ini ada guru mereka lah istilahnya. Jadi ada yang merekrut juga para afiliator ini. Ada katanya begitu. Cuma kan ini lagi penyidikan lagi bekerja ya soal itu. Oke. Jadi mereka ini juga korban awalnya sama seperti korban-korban ini. Gitu. Mereka karena gini, untuk jadi member di platform binary seperti Binomo ini ada dua jenis member itu, Pak. Ada namanya solo trader. Solo trader itu mendaftar langsung ke link website Binomo. Jadi dia tidak mendaftar ke link afiliasi. Ada member mendaftar di link afiliator tadi. Makanya kalau konten-konten afiliator ini selalu ada keterangan di bawah ini apa namanya tentang link afiliasinya. Oke. Jadi ada dua korban ini. Korban langsung ke platformnya, korban yang ke afiliatornya. Gitu. Ya, Bang Vincent, kalau dari sisi korban ya, korban ini lebih banyak dipengaruhi karena tertarik dunia digital, kemudian atau karena ini orang muda, kemudian dari tidak apa-apa menjadi apa-apa, menjadi kaya raya, menjadi sultan. Itu lebih mana yang berpengaruh pada anak-anak muda? Setelah saya betul, Pak. Setelah saya tanyakan ke semua korban, semua korban ini percaya karena flexing, Pak. Memamerkan kekayaan, memamerkan kesuksesan. Ditambah lagi orang ini orang yang dari nol. Kalau kita lihat background dari DS ini kan dari tukang parkir kan, sampai sukses punya mobil macam-macam. Katanya cuma lulusan SD gitu ya? Katanya begitu. Kekayaannya jauh dibanding Pak Dokter loh. Ya kan? Ya, tapi kita kan ya yang benar-benar aja lah, Pak. Jangan kita dapat kekayaan kan dari penderitaan orang kan nggak bagus juga kan. Iya maksudnya gimana ya? DS tadi. Jadi faktor mereka tertarik ini karena flexing. Dilihat dari apa namanya background public figure ini lah, afiliator ini. Dia sukses dari yang pendidikannya SD bisa sukses seperti itu, dari yang tukang parkir bisa sampai segitunya, termasuk pula dengan si Ika ini dan lain-lain hampir sama seperti itu semua. Jadi faktor utama mereka tertarik ini karena flexing, memamerkan kekayaan ini gitu. Jadi mereka tertarik, wah ini ada peluang dan lain sebagainya. Jadi ingin kaya instan anak muda kita ini. Saya pikir tidak ada salah soal itu, Pak. Kalau ada juga sebagian orang yang menyalahkan para korban bahwa ini gara-gara pengen cepat kaya instan. Saya pikir semua orang mau cepat sukses. Itu nggak ada salah soal itu, ya kan? Kita nggak munafik lah soal itu. Kalau lebih cepat sukses, kenapa harus lama gitu ya? Kan begitu. Dan semua pemikiran para korban itu seperti itu, Pak. Coba kalau ditanya, mau nggak main Binomo ini Binomo ini judi, yang pada nggak mau lah, gitu. Jadi sudah pasti mereka mau karena ada yang dicontohkan. Nah, yang para afiliator ini kan, mereka mengatakan bahwa mereka sukses karena trading, ada ilmunya nih, makanya mereka pelajari. Jadi sebelum mereka masuk ke akun real, mereka belajar di akun demo namanya. Di akun demo itu para korban ini profit semua. Nggak ada yang loss ya? Loss dikit tapi lebih banyak profit, Pak. Dengan mengikuti tutorial dari afiliator ini. Jadi nggak ada salah kalau keinginan. Kalau seperti ini dengan pakai ilmu seperti ini cepatlah kita dapat hasilnya. Apa itu salah? Saya pikir tidak salah. Tidak salah. Nah, karena yang disampaikan ke mereka seperti itu. Jadi mereka ikutin di akun demonya itu lah. Semua
profit. Semua Hanya profit. 1-2 kali yang ini. Yes. Nah, begitu ke akun real, kebalikan dari demo itu. Nggak pernah profit. Profit 1-2 kali, loss-nya semua. Jadi itulah jahatnya para afiliator ini menurut saya. Kan kadang ditanya ke saya, apakah ini sama dengan kejahatan skema Ponzi di investasi bodong? Saya bilang begini, kalau saya amati lebih jahat daripada skema Ponzi ini, Pak. Skema Ponzi dalam investasi bodong itu, dia kan perputarannya kan begini terus ini, kan piramid, Pak, itu. Ya. Kalau sistem investasi bodong itu kan piramid. Tapi sebagian itu kan didapat hasilnya oleh para investor ini. Ya, meskipun nanti lama-lama habis gitu. Gitu. Tapi ada banyak yang terlibat yang menikmati di sana, Pak. Kalau di sistem piramid Ponzi itu ada banyak yang terlibat dan masih didapat hasilnya meskipun tidak semua nantinya kan. Pada akhirnya kan nggak ada lagi kan. Kalau Benner ini lebih jahat dari skema Ponzi, Pak. Apa lebih jahatnya? Kalau yang tadi piramid ini banyak terlibat, banyak yang terlibat ya. Artinya keuntungan itu berbagi kepada banyak orang. Kalau yang namanya Benner option ini dinikmati oleh 2 pihak saja. Platformnya sama afiliatornya dan lebih besar dari afiliatornya itu. Gitu. Jadi nggak berbagi ya? Langsung bypass uangnya langsung ke situ. Jelas hitung-hitungannya ya? Jelas ya. Kamu rugi, saya ambil gitu. Ya, tetapi kenapa kemudian sampai kan pertama kan deposit minimal 140 tadi. Ini korbannya ya. Kemudian naik sampai ada yang 27 miliar. Ini kan sudah loss beberapa kali kok masih jalan terus sampai rumahnya dijual, masukin deposit lagi sampai habis. Jadi betul, setuju. Itu kenapa menurut mereka? Begini, salah satu daya tarik dari binary option ini karena modalnya pertama kecil, Pak. Itulah hebatnya. Makanya tadi saya bilang ini yang menciptakan ini memang orang tercerdas ya. Jadi sudah tahu namanya siapa penciptanya? Iya, ya nggak tahu. Ya nanti biar Bareskrim yang mencari tahu. Jadi dengan modal 140.000 bagi siapapun ya bukan uang yang gede lah, Pak. Ya kita coba 140.000 gitu kan. Ya awal ini profit. Oke Bang, sebelumnya tadi kan sudah diajarin di demo kan, demo profit. Nah kemudian harganya depositnya kecil, bisa lah saya masukin deposit, masuk deposit 140.000, mulai mencoba gitu ya, mungkin profit, loss, kemudian habis, nambah lagi gitu, terus sampai 23 7 triliun miliar. Betul, itu yang menariknya di awal itu, Pak, karena depositnya itu kecil. Itu daya tarik pertama itu, Pak. Kalau Bang Vinces tanyakan sama teman-teman yang apa tadi, yang menghubungi Bang Vinces, itu apa motivasi dia begitu loss tapi terus tambah terus itu? Nah, jadi ini memang itu yang tadi saya bilang di aplikasi ini hebatnya itu membuat ketergantungan psikologi kepada para member ini, Pak. Jadi sistemnya itu begini, begitu karena kan dikasih profit di awal pasti profit, Pak. Profit ya, lama-lama loss. Ya orang kan tertarik terus, Pak. Ini kan tinggal sedikit lagi jadi dan profitnya gede-gede, Pak. Profitnya cepat. Ya dalam satu hari bisa ratusan juta, puluhan juta, yang hanya modal 1 juta dalam satu hari bisa sampai 30 juta profitnya, Pak. Jadi memang kelipatannya luar biasa memang. Gitu. Ketika loss? Nah, ya ketika loss ya. Jadi begini, mereka misalnya kan, mereka 140.000. Katakanlah profit. Jadi kan profit kan sampai 30 dua kali lipat dari situ, berarti ada sekitar 140 hampir 300.000. Nah, untuk main lagi, nah misalnya kita main 100.000 misalnya gitu. Nah kita harus kasih kompensasi namanya, Pak. Ada istilah kompensasi.
Itu skema-skema dalam banner ini memang cantik menurut saya. Kompensasi itu untuk siapa? Jadi begini, jadi kalau misalnya kita loss di angka apa namanya 100.000 itu, nah ada kompensasi ini nanti ya kalau menang, jadi kan kompensasi ini 2,5 kali. Nah ini nanti bisa langsung sekaligus naik di atas. Oh, oke. Jadi kita mainkan yang 2,5 kali ini. Iya. Nah kelipatannya terus menerus seperti itu. Jadi dia punya harapan untuk mendapat kompensasi yang lebih tadi itu ya? Ya, misalnya 1 juta kita pasang kompensasi 2,5 kali, berarti berapa itu ya? 1 juta berarti ada sekitar 2,5 juta. Kalau menang kan langsung dapat kali 2,5 juta, Pak. Iya. Gitu. Oh, Nah, kalah ya langsung hangus gitu. Gitu. Jadi itu apa namanya cara mereka membuat ketergantungan psikologi Iya. memainkan ritme profit dan loss itu satu. Kedua, kalau berhenti, nah afiliator ini fungsinya apa sih? Fungsi afiliator ini, Pak, sangat penting. Bukan hanya soal merekrut, ya, memberikan pelatihan, bukan, tetapi memberikan satu optimisme kepada para member yang loss ini, supaya yakin betul bahwa profit itu pasti ada. Jadi diberikan satu optimisme. Dia japri atau di grupnya itu? Di grup itu. Jangan tamak lah, jangan gegabah lah, jangan emosi. Kita juga pernah melakukan itu, kita pernah loss. Kita kenapa sampai sekarang? Karena kita harus tenang ya, nggak boleh gegabah. Bahkan yang lebih mengerikannya ya, katanya harus pakai uang dingin. Bahasa-bahasanya luar biasa, Pak. Jadi jangan uang panas, ya cari uang dingin. Itu uang dingin itu jauh lebih kebanyakan lebih profit. Jadi itu kemasan mereka itu. Jadi kan yang tadinya mau berhenti, kayaknya ada satu harapan lagi kan. Uang dingin itu yang mungkin halal gitu ya. Harus banyak berbagi. Itulah kenapa mereka ini banyak amalnya, banyak beramal-amal itu. Karena mereka memberikan contoh langsung, gitu. Jadi biasa. Kalau profit itu kalau mau withdraw, tarik, ya sebagian kasih amal, ya, bagi-bagi uang. Itulah kenapa mereka bagi-bagi uang. Itu memberikan inspirasi ke korban-korban ini, gitu. Meskipun yang uang-uang yang dibagi itu uang korban gitu. Iya. Nah, itu yang kedua. Ketiga, misalnya udah nggak mampan lagi nih apa yang disampaikan oleh afiliator ini. Ada yang telepon, Pak. Yang telepon telepon pribadi. Ini adalah manajer dari Binomo. Ada yang telepon. Biasanya orang Indonesia yang pakai nomor luar negeri. Kebanyakan nomor-nomor negara Vietnam. Mereka pakai. Mereka akan tanya nanti, kenapa berhenti? Sudah lama nggak deposit, apa kendala? Kalau perlu dikasih modal sedikit nanti. Jadi memang betul-betul dikontrol betul para member ini. Jadi orang yang masuk situ itu betul-betul terkontrol ya? Terkontrol, apalagi yang depositnya gede-gede, Pak. Wah, betul-betul dipantau itu. Gitu. Mungkin dikontrol perilaku kesehariannya juga diketahui mungkin ya? Bisa jadi. Ya, jadi itulah sebabnya orang-orang ini nggak bisa berhenti. Jadi dikendalikan betul emosi para korban ini, dikendalikan betul. Oke, berarti afiliator tadi tugas pertamanya mencari member, trader gitu ya. Begitu masuk ke grup mereka diberi motivasi, pelatihan, diajarin, ya betul. Kemudian kalau ada yang loss, kemudian mulai mau keluar, tidak ada deposit lama, dia juga melakukan pemberian motivasi khusus. Optimisme lah. Ya, optimisme luar biasa. Kalau enggak mampan baru ada telepon dari pihak manajer Binomo, itu ada tawaran-tawarannya itu. Oke, sampai berbagi, diajarin berbagi, contohin gitu ya. Benar, luar biasa. Ada yang bilang itu ketika kemudian dia flexing tadi melakukan flexing bukan harta realnya afiliator itu. Jadi ya setelah kita lihat kan memang terakhir kan di pemberitaan itu
waktu dipanggil salah satu pemilik showroom, Hmm. ya ternyata itu yang katanya dibeli Rolls Royce sama Lamborghini itu hanya konten gitu loh. Gitu. Hanya konten. Hanya Itu yang IKA atau DS? IKA. IKA. Tapi ya prinsipnya begini, uang mereka ini banyak Pak, karena Oke. korbannya banyak. Oke. Gitu. Apakah itu kebetulan konten, tapi yang lain kan sampai punya rumah sampai 30 miliar, rumah 20 miliar, kan luar biasa. Itu uang dari mana secepat itu? Betul. Oke, sahabat CSRG Official, ini luar biasa permainan yang dibungkus trading, yang kemudian sasarannya adalah generasi muda. Dalam alam digital itu generasi Y dan Z, dan yang sehari-hari memang hidupnya bersama digital. Ya, Dengan betul. gadget Betul. yang kemudian dia sangat yakin kalau dia sudah melihat suatu teknologi, dia sangat yakin dan Betul. akan terus di situ. Silahkan komen, ini perlu diantisipasi teman-teman muda Indonesia. Dan kalau sahabat CSRG punya saudara, punya adik, dan punya anak yang relatif usia-usia generasi Y dan Z, tolong diperhatikan karena ini sampai saat ini masih proses hukum, belum clear, dan mungkin banyak lagi model-model trader yang kemudian sesungguhnya adalah tipu-tipu gitu ya. Silakan kemudian berikan saran, masukan agar generasi muda kita terselamatkan dari kasus-kasus yang semacam ini. Bang Vinces, Ya. kita masuk ke sedikit lebih dalam ke wilayah hukum. Oke, baik. Sekarang proses sampai di mana, Bang?